Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan terus ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba untuk mereview atau coba kita menganalisis ya kemarin terkait dengan jawaban LKPD atau lembar kerja peserta didik pada praktikum uji warna nyala logam, yaitu yang kemarin sudah kita laksanakan ya, untuk menguji adanya unsur dalam suatu senyawa gitu. Jadi pada materi kimia unsur juga. Nah, kalian gimana kemarin perasaannya setelah praktikum? Seneng ya? Alhamdulillah. Nah, ya coba kita review lagi terkait dengan ini fenomena yang selalu kita nanti-nantikan ya ketika tahun baru ya. Itu kan ada fenomena kembang api. Nah, kalau kembang api kalian lihat itu kan memang warnanya bermacam-macam toh. Jadi setelah kalian hidupkan kembang api bener ya? Kembang api itu kan nanti akan meledak. Kemudian di langit itu kan ada warna banyak nih, ada warna apa aja coba? Ada warna kuning, hijau, kemudian ungu, merah, biru, dan lain-lain, banyak ya warnanya ya. Nah, sebenarnya tahu nggak sih kalau misal dibalik adanya keragaman warna tersebut itu ada aplikasi nyata dari ilmu kimia? Pernah kebayang nggak? Nah, mungkin kalau misal kalian belum kebayang, nah ini coba nanti kita buktikan ya. Jadi fenomena kembang api perlu kalian ketahui juga itu merupakan fenomena eksitasi deksitasi yang terjadi pada tingkatan atomik. Jadi prinsip terbentuknya warna-warni tersebut nanti merupakan aplikasi dari uji nyala suatu unsur. Jadi gini, untuk mengetahui adanya unsur dalam satu senyawa itu bisa dilakukan dengan yang namanya uji nyala. Jadi seperti kembang api tersebut. Jadi nanti kita akan coba untuk mengetahui ya sebenarnya uji nyala itu tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana prosedur melakukan uji nyala dalam untuk mengidentifikasi adanya unsur, kemudian bagaimana untuk mengetahui warna yang diuji pada uji nyala. Yuk. Jadi yang pertama adalah apa tujuan praktikum yang kemarin kalian laksanakan. Jadi di sini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi nyala api dari uap logam unsur. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah golongan 1 dan 2A ya. Kemarin ada alkali dan alkali tanah, tapi tidak semuanya, hanya beberapa unsur saja. Kemudian periode 3 dan periode keempat. Kemudian dasar teorinya di sini kalian juga bisa baca ya. Jadi intinya di sini itu uji nyala itu adalah cara paling mudah untuk mengidentifikasi warna logam dalam suatu senyawa. Jadi metode yang paling mudah itu adalah menggunakan uji nyala, tinggal dibakar saja, seperti itu. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan itu kemarin juga kalian sudah mengetahui ya. Jadi alatnya ada kawat nikrom yang utama untuk mengetahui warna nyalanya itu biar terlihat gitu. Terus yang kedua adalah pembakar spiritus, korek api, kemudian penjepit, beaker glass atau gelas kimia 50 ml, kemudian ada plat tetes dan spatula. Nah, kemudian untuk bahan yang akan diuji atau senyawa tadi ya, itu yang pertama adalah kristal NaCl, natrium klorida, kemudian kristal KCl, kristal magnesium klorida MgCl2, kemudian kristal SrCl2, kristal BaCl2, dan kristal CuCl2. Nah, ini untuk larutan yang nanti digunakan itu adalah ada larutan HCl 1 molar sebanyak 25 ml masing-masing kelompok. Oke. Nah, sebelum kalian praktikum itu sebenarnya kalian harus memahami yang namanya langkah kerja atau cara kerja yang nanti kalian akan laksanakan. Jadi perlu diperhatikan betul-betul ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus menuangkan dulu larutan HCl ya 25 ml ke dalam beaker glass atau gelas kimia. Kemudian kalian coba mencelupkan kawat nikrom itu ke dalam larutan HCl tersebut. Kemudian sambil mencelupkan, anggota kelompok lain coba menyalakan pembakar spiritus dengan korek api. Nah, kawat nikrom ini nanti coba kalian ujungnya itu dibakar di atas nyala api yang warna biru. Nanti jika ada perubahan warna nyala api, jadi warnanya tidak sesuai dengan warna api yang ada di spiritus, nanti coba kalian celupkan lagi ke dalam kawat nikrom, dibakar lagi.
Celupkan kembali kawat nikrom tadi ke larutan HCl maksudnya ya. Nanti kalian bakar lagi, kemudian ulangi kegiatan tersebut itu sampai terbentuk warna nyala yang sesuai seperti di spiritus. Jadi warnanya itu adalah oranye ya, spiritus kan oranye, atau tadi kan kita bakar di bagian warna biru. Berarti sampai warnanya itu sama seperti ketika spiritus dibakar gitu. Kemudian membenamkan ujung kawat nikrom yang telah bersih itu ke dalam larutan NaCl pada plat tetes sehingga ada kristal yang menempel pada kawat. Selanjutnya nanti silakan bakar kawat di atas nyala api, kemudian amati warna yang terjadi itu apa. Sambil dicatat nanti ya hasil penelitiannya atau pengamatannya apa, warnanya yang dihasilkan. Kemudian mengulangi langkah 3 sampai 5 ini itu dengan kristal yang berbeda-beda. Jadi tadi kan ada 6 kristal nih, NaCl, KCl, MgCl2, SrCl2, BaCl2 dan CuCl2. Silakan amati masing-masing. Ketika tidak bisa menyala, maksudnya tidak terjadi perubahan warna, coba diperbanyak kristalnya biar kelihatan nanti. Kemudian jangan lupa menulis hasil praktikum itu dalam bentuk laporan praktikum ya nanti ya. Di data pengamatan terutama nanti catat warna yang muncul atau yang dihasilkan. Yuk kita bahas terkait data pengamatan. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, otomatis kan kalian mengisi ini data pengamatan ini, ya kan? Untuk kristal garam masing-masing ini kan di tabel ada 3 kategori, ada reaksi ionisasi, ion yang kalian amati, kemudian warna nyala yang dihasilkan itu apa. Jadi untuk reaksi ionisasi ini itu adalah penguraian ya, penguraian menjadi anion dan kation. Jadi kalau NaCl itu akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Kemudian KCl berarti menjadi ion K+ dan Cl-. Kemudian MgCl2 menjadi ion Mg2+ plus 2 Cl-, dan seterusnya sampai CuCl2. Sama ya, Cu2+ plus 2 Cl-. Nah, sebenarnya ketika kalian membakar senyawa, itu yang kalian amati itu ion apa? Yang terjadi perubahan warna itu ion apa? Ya. Jadi di sini itu yang kalian amati sebenarnya adalah ion-ion golongan tadi ya, golongan 1A, 2A, kemudian periode 3 dan periode keempat. Jadi di sini ada Na+, K+, Mg+, Sr2+, Ba2+, dan Cu2+. Kemudian warna nyala yang dihasilkan itu adalah unik ya ini ya. Jadi warnanya mungkin kalian juga asik juga kemarin praktikum. Jadi kalau NaCl, ion Na nanti yang dihasilkan adalah warna kuning, kemudian K+ warnanya adalah ungu, kemudian Mg2+ warna tidak berwarna ya, kemudian Sr2+ warnanya adalah kayak merah merona, kemudian Ba2+ warnanya hijau, kemudian Cu2+ warnanya biru kehijauan. Oke. Nah, yuk kita mulai masuk ke analisis dan pembahasan nih. Ini yang mungkin kalian kemarin juga ada yang mungkin masih bingung ya, atau alasannya kenapa kita pakai kawat nikrom? Kenapa pakai larutan HCl juga? Nah, itu nanti kita bahas di sini. Yang pertama adalah apabila kelompok Anda perhatikan berdasarkan rumus kimianya, kira-kira yang menimbulkan warna pada waktu dibakar itu ion logamnya atau ion kloridanya. Nah, menurut kalian apa kemarin jawabannya? Oke, benar ya. Jadi yang menimbulkan warna itu adalah ion logamnya. Ion logam yang dibakar tadi kan ada logam dari Na sampai Cu, ya kan? Nah, karena pada saat reaksi pembakaran itu akan menyerap energi tinggi sehingga sifat dari ion logamnya itu tidak stabil. Kemudian unsur logamnya akan kembali ke bentuk semula dengan cara memancarkan sinar. Itulah yang menyebabkan kenapa kok terjadi perubahan warna. Ternyata memang unsur ini sifatnya menjadi tidak stabil ketika dibakar, kemudian akan kembali ke bentuk semula dengan memancarkan cahaya atau sinar tadi, ada yang warna kuning, merah, biru, kehijauan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian pada percobaan uji nyala ini, menurut kelompok Anda, mengapa menggunakan kawat nikrom bukan kawat yang lain? Nah, kenapa kemarin alasannya? Yuk. Karena kawat nikrom itu mudah diperoleh, kemudian tahan bakar ya, dan tidak reaktif. Nah, ini adalah poin pentingnya adalah tidak reaktif. Kemudian yang ketiga, mengapa ujung kawat nikrom dibersihkan dengan mencelupkannya ke dalam larutan HCl?
apakah fungsi dari larutan HCl itu sendiri dalam percobaan ini gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang jawab nih, larutan HCl sebagai mencuci bu, pembersih gitu, itu memang benar. Jadi dalam praktikum ini itu menggunakan larutan HCl tujuannya adalah untuk membersihkan kawat nikrom, karena memang klorida itu adalah termasuk senyawa yang mudah menguap, dan saat dibakar itu tidak menunjukkan warna nyala, sehingga yang memang terjadi uji nyalanya, yang terlihat warnanya itu adalah memang unsur logam atau penyusun dari senyawa tersebut. Sedangkan penambahan HCl pekat ke dalam sampel sampai kental itu bertujuan untuk tujuannya adalah agar kawat nikrom itu menempel pada senyawa yang akan diuji, gitu ya. Dan yang keempat, percobaan uji nyala ini menggunakan kristal senyawa garam klorida sebagai bahannya. Mengapa senyawa yang dipakai itu dalam bentuk kristal? Kenapa nggak cair saja gitu ya? Karena memang wujud logam aslinya itu memang padat, jadi ya memang harus kristal padat gitu. Oke, mudah ya. Kemudian menurut kalian, pada saat terjadi pembakaran garam-garam klorida, mengapa dihasilkan warna nyala yang berbeda-beda? Gitu. Kenapa? Karena di sini coba diperhatikan. Karena perbedaan spektrum emisi yang dihasilkan dari setiap unsur, maka bisa dilihat juga di tabel periodik unsur ya, bahwa semakin bertambahnya nomor atom, maka di sini akan menyebabkan subkulit pada subkulit S, P, D, dan F itu juga berbeda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan warna nyala juga berbeda gitu, oke? Kemudian apa yang terjadi setelah kristal senyawa dibakar? Kristal senyawa tadi kan dibakar nih, hasilnya apa? Jadi kristalnya akan memancarkan warna nyala. Nah, hal ini akan dibuktikan bahwa proses pembakaran itu dapat mengidentifikasi adanya unsur dalam suatu senyawa. Jadi terjadinya perbedaan warna ini itu dikarenakan setiap unsur memiliki tadi ya, kan ada spektrum emisinya berbeda. Kemudian golongan alkali, terutama ya alkali dan alkali tanah itu memiliki kecenderungan untuk melepas elektronnya, sehingga pada saat diberikan pengaruh dari luar berupa tadi ya panas, maka logam-logam alkali dan alkali tanah itu akan melepaskan elektronnya, jadi akan membentuk logam yang berenergi tinggi, atau di sini bisa dikatakan dalam keadaan tereksitasi. Dalam keadaan ini, tereksitasi ini nanti akan menghasilkan sifat yang tidak stabil, sehingga ion atau logamnya akan mudah kembali ke keadaan semula dengan cara memancarkan energinya, dan nanti energi ini diubah dalam bentuk cahaya atau warna nyala. Itulah yang menyebabkan kenapa kristal masing-masing senyawa yang tadi diuji adalah menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini saya kasih beberapa reaksi ya terjadi pembakaran sampel, yaitu ada KCl tadi yang dibakar ya, KCl plus O2 akan menghasilkan K2O plus 2Cl2. Jadi output atau hasil produk yang dihasilkan itu bisa berupa kalium oksida dalam bentuk oksida, terus peroksida dan oksida yang lebih banyak lagi. Kemudian di sini garam natrium NaCl plus O2 menghasilkan Na2O plus Cl2. Reaksinya juga seperti ini. Nah, ini merupakan sifat kimianya. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Reaksi pembakaran dari senyawa yang tadi reaksikan. Kemudian yang ketujuh, membandingkan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan referensi yang telah kalian cari. Apakah praktikum yang kalian lakukan itu sama seperti apa yang sesuai dengan referensi? Nah, ini kalian bisa kemukakan di sini. Jadi bisa diamati bahwa NaCl ya, di sini juga ada gambarnya juga bukti praktikumnya. Jadi NaCl itu ion yang diamati adalah Na+. Warna nyala ini sama antara hasil percobaan dengan referensi, yaitu sama-sama kuning. Kemudian KCl itu memang menghasilkan warna ungu, sama ya. Kemudian MgCl2 di sini warnanya memang seperti kalau berdasarkan referensi adalah putih menyala, tapi ketika praktikum kemarin yang sudah dilakukan itu tidak terjadi perubahan warna, kayak tidak kelihatan gitu ya. Kemudian untuk SrCl2 itu warnanya adalah merah merona seperti ini ya, merah merona.
merah merona atau di referensi itu adalah merah saja, jelas, sangat jelas warna merah gitu. Kemudian BaCl2 warnanya adalah hijau. Hijau di sini memang tidak terlalu terlihat secara signifikan ya, tapi kalau berdasarkan referensi warnanya memang hijau. Kemudian CuCl2 itu warnanya biru kehijauan. Nah, kemarin ada yang bilang, Bu, hijau kebiruan atau biru kehijauan? Pokoknya lebih dominan ke birunya ya, jadi biru ke hijau-hijauan gitu. Berdasarkan referensi juga berkata seperti itu. Nah, berdasarkan studi literatur juga sama. Oke? Nah, ini merupakan dokumentasi ya. Ini Ibu taruh di bagian bukti praktikum di bawahnya langsung ini biar kita bisa membandingkan antara memang hasil percobaan kemudian warna nyala yang sesuai referensi itu seperti apa. Jadi Ibu taruh di sini. Yuk, berarti berdasarkan tadi praktikum yang telah kita laksanakan kemudian juga kita bahas di sini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Jadi dari data hasil penelitian yang dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa warna nyala NaCl adalah kuning, kemudian KCl adalah ungu, MgCl2 adalah putih menyala, kemudian SrCl2 itu merah tadi ya, BaCl2 adalah hijau, dan CuCl2 itu biru kehijauan. Nah, warna nyala ini dapat digunakan untuk menguji adanya unsur tertentu dalam suatu senyawa, karena memang setiap unsur itu memiliki karakteristik warna yang berbeda-beda. Jadi antara unsur satu dengan unsur lain itu berbeda ya. Terjadinya perbedaan warna ini itu dikarenakan setiap unsur memiliki sifat, dan tadi ya kita bisa lihat dari spektrum emisinya itu memang berbeda. Spektrum nyala yang khas pada terutama ya pada unsur alkali dan alkali tanah itu terjadi karena besarnya energi yang diserap. Jadi kan golongan alkali tanah itu lebih mudah menyerap dan dikeluarkan oleh setiap atom unsur logam berbeda yang itu menjadi sifat khasnya. Jadi hal ini dapat ditunjukkan dari warna nyala atom yang memang mampu menyerap radiasi cahaya di daerah sinar tampak itu. Tuh. Kemudian untuk saran terkait praktikum ya. Jadi setiap akan menguji senyawa itu usahakan untuk membersihkan kawat nikrom, karena peralihan dari senyawa satu dengan senyawa lain itu barangkali ada senyawa yang masih menempel di kawat nikrom, dan itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Jadi setelah kalian misal NaCl kalian sudah habis praktikum, kalian cuci lagi ke larutan HCl gitu sampai bersih. Coba kalian bakar lagi apakah masih terjadi perubahan warna. Kalau misal memang sudah berubah, kalian masukkan lagi ke HCl seperti itu ya, sampai nanti kalian warna kawat nikrom itu sama seperti warna nyala di spiritus tuh ya. Nanti kalian baru pindah ke senyawa yang lain, misal KCl atau BaCl2 gitu ya. Kemudian yang kedua, perhatikan warna yang dihasilkan saat pembakaran dengan cermat. Nah ini kemarin karena banyak itu ya, karena memang ini praktikum juga memang baru, kemudian pencahayaan di laboratorium juga masih terang, jadi banyak yang tidak melihat perubahan warna atau uji nyala yang dihasilkan dari pembakaran senyawa itu. Jadi memang lingkungan sekitar juga harus mendukung juga ya. Tapi kemarin juga sudah bagus, praktikumnya juga sudah lancar. Tinggal nanti kalian silakan mengumpulkan laporan praktikum dalam bentuk LKPD saja ya. Kemarin kan memang tetap LKPD, kalian isi, kalian lengkapi, kemudian kalian coba lampirkan hasil praktikum kalian kemarin, warna uji nyala yang kalian hasilkan apa, dilampirkan di bagian halaman paling akhir. Oke? Nah mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pembahasan ya kemarin LKPD praktikum uji nyala logam kimia unsur untuk mengetahui ya adanya unsur dalam suatu senyawa. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti kontak Ibu atau bertanya langsung ke guru kimia secara langsung ya, ke Bu Wiwi atau ke yang lain, atau kalian mungkin punya referensi di internet, bebas kalian mau mendalami materi lewat apa saja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.